Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden Republik Indonesia, yang mana hari ini teman-teman, Ganjar Pranowo sudah didaulat menjadi calon presiden dari PDIP. Sementara Anies Baswedan ini juga sudah mendapatkan tiket untuk maju di 2024 lewat partai Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Artinya masih ada dua calon presiden yang hari ini sudah fix untuk maju di 2024. Sementara Prabowo Subianto hari ini belum ada kendaraan politik yang pasti untuk menuju di 2024. Namun kabar yang beredar bahwa Prabowo, kemudian Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, nama-nama yang katanya cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana hasil survei terkini terkait elektabilitas antara Ganjar, Anies, dan Prabowo Subianto? Nah, teman-teman, coba kita lihat berita yang satu ini terkait elektabilitas ketika calon presiden 2024. Kita tonton video yang satu ini. Berada di posisi pertama elektabilitas berdasarkan survei Indonesia Political Opinion atau IPO. Anies mampu mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sering mendominasi survei. Dari hasil survei IPO menunjukkan Anies mendulang suara sebesar 34,7%, kemudian Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan angka 29,6% dan Prabowo Subianto sebesar 27,5%. Adapun hasil jumlah lembaga survei sebelumnya kerap menempatkan Ganjar di peringkat pertama sebagai capres. Posisi kedua dan ketiga cenderung fluktuatif dan diisi oleh Prabowo atau Anies. Direktur IPO Deddy Kurniasyah menjelaskan bahwa salah satu faktor yang membuat naiknya suara Anies adalah deklarasi Anies maju pada Pilpres 2024 oleh tiga partai pendukungnya, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei IPO yang menempatkan Anies Baswedan lebih unggul daripada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Jadi namanya survei teman-teman itu kadang naik, kadang turun. Jadi namanya survei itu relatif teman, tidak pasti kalau hari ini dilakukan survei belum tentu besoknya akan sama hasilnya. Itulah survei, itu akan mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan orang, sesuai dengan hasil jumlah survei juga, siapa yang disurvei dan sebagainya. Tetapi yang pasti ini gambaran bahwa Anies Baswedan juga punya potensi yang kuat untuk bisa menang di 2024. Nah, terkait Ganjar Pranowo yang hari ini sudah didaulat menjadi calon presiden 2024, tetapi ada rekam jejak dari Ganjar Pranowo yang dulu pernah disindir oleh PDIP sendiri, yang katanya ada kemelinti dan keminter. Itu ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Tetapi hari ini malah Megawati mengangkat Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat rekam jejak dari Ganjar Pranowo. Kita ambil berita dari tempo.co.id. Jejak digital komentar pedas elit PDIP terhadap Ganjar Pranowo, kemelinti dan keminter. Pada Jumat 21 April 2023, bertempat di Istana Batu Tulis Bogor, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung PDIP. Pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai PDIP, kata Megawati. Dalam pengumuman tersebut hadir juga Presiden Jokowi. Jokowi yang hadir diberi kesempatan untuk bicara dan menyampaikan apresiasi atas keputusan partai tersebut. Pak Ganjar adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah dan sangat ideologis. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai perintah Undang-Undang Dasar, kata Jokowi. Pengumuman calon presiden dari PDIP itu menarik perhatian publik karena sebelumnya Ganjar banyak dipojokkan oleh elit PDIP. Sebelum penetapan capres, banyak elit PDIP yang berkomentar terhadap Ganjar supaya tidak terlalu banyak tampil dengan pencitraan, melainkan fokus saja untuk bekerja.
Berikut beberapa jejak komentar para elit PDIP terhadap Ganjar sebelum penetapan calon presiden. Anggota DPR RI salah satunya elit PDIP, Trimedia Panjaitan, pernah memberikan komentar miring terhadap Ganjar. Ganjar apa kinerjanya selama 8 tahun jadi gubernur? Tolong gambarkan track record Ganjar di DPR dan di gubernur. Sebagai gubernur, masalah di Jateng itu banyak, mulai dari wadas, banjir rob, sampai kemiskinan. Kalau kata orang Jawa, sudah kemelinti dia. Lebih baik sabar dulu dan jalankan tugasnya sebagai gubernur, kata Trimedia. Dalam acara pengarahan yang dihadiri oleh kepala daerah se-Jawa Tengah dari PDIP, Ganjar Pranowo tidak diundang. Acara pengarahan itu diisi Puan Maharani yang juga ketua DPP PDIP. Tidak diundang, wes kemajon, yen kue pinter aja keminter, kata Bambang Pacul. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto pernah mempersilahkan Ganjar untuk maju dari partai lain jika ingin maju sebagai capres pada 2024 nanti. Kalau mau maju dipersilahkan dari partai lain, seperti yang dikatakan sama Mas Bambang Pacul pada 25 Mei, kata Utut. Sebelumnya pada 25 Mei 2021, Bambang Pacul bercerita tentang mantan kader PDIP Rustriningsih yang pindah ke partai lain. Saat itu Rustriningsih pindah partai setelah Megawati mengatakan bahwa Rustriningsih adalah seorang Sri Kandi. Nah itu sahabat Enjoy Channel, kritikan-kritikan pedas yang ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Sebelum Ganjar ini didaulat menjadi calon presiden dari PDIP. Ada istilah keminter, ada istilah kemelinti ditujukan kepada Ganjar. Artinya bahwa orang PDIP sendiri mengkritisi kepada Ganjar Pranowo yang dianggap kemelinti dan keminter. Nah ini kan real teman, rekam jejak yang terjadi di publik, di media sosial sudah terekam dengan jelas bahwa kritikan-kritikan itu diarahkan kepada Ganjar Pranowo. Pun demikian teman-teman, Megawati ini mempercayakan calon presiden dari PDIP itu dipercayakan kepada Ganjar Pranowo. Namun demikian teman-teman, ini masih proses pencalonan, dicalonkan dari PDIP. Dan PDIP tentu punya persyaratan yang cukup teman-teman, yaitu presidensial threshold 20% ini sudah dikantongi dari PDIP, sehingga tanpa koalisi pun PDIP juga bisa mencalonkan calon presiden. Termasuk juga yang sekarang didaulat untuk Ganjar. Walaupun PDIP tidak berkoalisi, ini tetap teman, PDIP bisa mengusung calon presiden. Beda lagi kalau misalkan Gerindra, di mana ketua umumnya Prabowo Subianto ingin maju menjadi calon presiden, itu pun tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi, harus bekerjasama dengan partai lain, di antaranya dengan PKB. Namun sampai hari ini PKB juga belum jelas apakah calon wakil presiden nanti dari PKB atau PKB mengusung calon presiden sendiri. Ini yang belum clear teman-teman di PKB, sehingga saya melihat koalisi antara Gerindra sama PKB ini belum solid. Beda lagi kalau kita melihat koalisinya Nasdem, Demokrat, PKS ini sangat solid, sangat kuat teman-teman. Sehingga dalam hal urusan capres ini diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Nah itu teman-teman perbedaan antara Ganjar, Anies, dan Prabowo Subianto terkait elektabilitas juga. Di sana jelas IPU mengatakan bahwa Anies mempunyai peringkat tertinggi dibanding dengan Ganjar maupun Prabowo Subianto. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bagikan, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.